Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت إلى الآخر الآية صدق الله العظيم أما بعد Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru kita yang mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya yang semoga senantiasa juga diberi rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk para jamaah salat subuh dan kita semuanya pada pagi hari ini, semoga Allah ridho, Allah memberkahi perkumpulan pada pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama selalu kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak pujian kepada Allah atas segala limpahan rahmat taufik inayahnya, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang besar iman dan Islam kita, nikmat sehat wal afiyah serta kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dikumpulkan Allah, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka taklim kajian Ahad pagi atau subuh. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah memberkahi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan yang mulia baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita tercurahkan kepada keluarganya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti kelak di yaumil qiyamah kita memperoleh syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kajian subuh pada kali ini tema kita adalah bab kematian dan kedahsyatannya. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa mempermudah urusan kita, menerima amal ibadah kita, khususnya pada pagi hari ini kajian kita. Allah ridho, Allah berikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. ببركات الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأمته وخصوصا مؤلف هذا الكتاب
وخصان كي هاج كي هذه السديقة غفر الله ذنوبهم ووسع مدخل مكرم منزلهم شاء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الفقيه أبو الليث السمرقندري قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى berkata al-faqih Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Syekh Abu Layth as-Samarqandi. Qala haddatsana Muhammad bin Fadlah haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim ibn Yusuf haddatsana al-Khalil bin Ahmad haddatsana al-Husain al-Marwazi haddatsana Ibn Abi Adi an Hamidi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata al-faqih ya itu Abu Layth as-Samarqandi dengan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Fadl dan juga riwayat dari Muhammad bin Ja'far dan juga para perawinya Ibrahim ibnu Yusuf dan juga para perawinya Khalil bin Ahmad dan juga para perawinya Husain bin Marwazi dan juga sampai pada perawi Abi Adi bin Humaid dan sampai pada Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allahi, barang siapa yang senang, yang menyukai, yang cinta bertemu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya al-masiru ila daril akhirati, yaitu maksudnya yakni ya kembali kepada Allah, maksudnya meninggal, mati, eling akhirat, ingat ama akhirat. Ya, berarti ingat kematian. Orang manusia nanti bakal namanya mati. Enggak selamanya orang itu hidup terus. Ya, ibarat sebuah perjalanan pasti ada ujungnya. Ya, pasti orang berjalan itu pasti ada tempat pemberhentiannya. Sama juga di dunia. Di dunia itu ya ladangnya akhirat. Ya, sawahnya akhirat. Ya, ad-dunya al-mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya, persawahannya akhirat. Jadi kita nih hidup di dunia itu ladangnya kita, kebunnya kita, sawahnya kita. Ya, kebun kita, sawah kita ini mau ditanduri apa? Ya, mau ditanamin apa? Mau apa yang kita lakukan di dunia ini mau apa? Ya. Ya, itu nanti semuanya Allah minta pertanggung jawabannya di akhirat. Wa makna
Dan maksud mahabbatuhu, maksud Allah maksudnya mencintai seseorang tadi adalah apa? Yaitu maksudnya adalah orang yang ingat akan hari akhir, hari akhirat. Ya. Jadi orang yang ingat akan kembalinya orang itu kepada Allah, itu Allah suka. Ya, berarti ingat kematian, ingat hari akhir yang akan datang. Ingat kematian kita, ingat akhirat kita. Nah, itu Allah senang orang yang seperti ini. Ya, berarti orang yang ingat akan hari akhirat berarti dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan, amal soleh. Ya, tidak suka ya menjelek-jelekkan orang lain, ya, tidak suka ngomongin keburukannya orang lain. Dia mikir untuk dirinya sendiri aja, ya. Nanti gimana? Saya ini nanti gimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak usah kita terlalu pusing, ya, mikirin kejelekan atau tingkah laku orang lain. Diri kita sendiri nih loh. Kita berkaca, oh, aku ini koyo opo sak benerin. Ya, saya ini sebenarnya kayak apa coba deh, kali-kali jam atau ngaca di depan kaca. Ya, berkaca diri itu loh. Aku ini sebenarnya sopo sih ya. Nah, jadi kalau sudah begitu kita ingat, oh ya Allah, ternyata aku seperti ini. Ya, seperti ini kelakuanku ya Allah. Nah, jadi kalau orang mau mengaca diri, ya, pasti dia sadar. Pasti dia sadar. Kecuali kalau orang yang lupa diri. Nah, berarti beda, ya. Jadi semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya dekat. Kelihatannya dekat, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang banyak yang dilihat zahirnya, tampangnya seakan-akan orang itu soleh. Seakan-akan. Padahal di hatinya itu dia sebenarnya tidak seperti apa dibayangkan orang lain. Nah, kebalikannya. Nah, na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Nah, gitu. Jadi kita fokus untuk diri kita, anak dan istri kita, keluarga kita. Kalau itu sudah benar, diri kita sendiri sudah benar, ya, baru terus anak kita, istri kita benar, kerabat kita benar, ayo bareng-bareng kita ngajak kebaikan orang lain kepada orang lain. Keselamat diri kita sendiri, ya, keluarga kita, payah, porak-poranda segala macamnya nggak sesuai dengan apa yang kita yang kita lakukan, ya. Tadi sangat berbalik, ya. Nah, ya. Jadi marilah kita berkaca pada diri kita sendiri agar apa? Segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita, ya bisa kita ketahui sendiri. Jangan ngurusin orang lain. Saat ini seperti zaman sekarang ini kan luar biasa, ya. Di media-media sosial, ya, orang saling mencaci, ya, menghina, merendahkan satu sama lain. Padahal Islam tidak mengajarkan untuk mencaci orang, apalagi saudara sesama orang Islam. Rasulullah tidak ngajarin kita untuk mencaci orang, untuk merendahkan orang lain, apalagi orang Islam. Nah, itu yang terjadi sekarang. Masya Allah, ya, luar biasa. Baik yang dicaci itu orang biasa maupun seorang ulama. Seorang ulama sekarang itu sudah buat bahan caci makian. Karena berbeda pandangan. Itu yang kita lihat di media sosial. Di Facebook, ya,
di grup-grup WhatsApp, Instagram segala macam banyak ya. Makanya kita hindari hal-hal yang negatif. Annal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza kana indan nazai fi halatin la yaqbal imani fiha. Sesungguhnya bahwasanya orang yang beriman itu, ya, yang dikatakan iman itu ya, ketika pada orang tersebut pada kondisi dia naza, mau sakaratul maut, ya, mau meninggal, mau mati. Jadi hati-hati ya, kata sakaro sama syakaro itu beda. Kadang-kadang kita berdoa, Allahumma ya haul alaina fi syakaratil maut. Nah, salah, pakai sin bukan pakai shin. Fi sakaro, roknya panjang karena jamak. Fi sakaratil maut. Jadi kata-kata sakrun, sekarat, payah, susah, payah, angel. Itu atau bahasanya itu wis pokoknya bisa dikatakan juga mendem, mabuk, ya. Wis pokoknya lagi payah lah, lagi kepayahan namanya sekarat, ya. Makanya itu kita selalu berdoa, dan doa itu untuk dimudahkan ya dalam keadaan posisi naza sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku tatkala lagi dalam kondisi sakaratil maut. Nah, itu apa maksudnya? Ya itu maksudnya adalah jangan sampai kita ini loh, ya, keimanan kita itu hilang tatkala pada posisi sakaratul maut. Atau pas kita lagi ingat atau kepada Allah pas lagi sakaratul maut, tatkala nyawa sudah di tenggorokan. Jadi iman kita itu layak Allah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala tatkala nyawa sudah mau lepas dari raga kita. Ya, kondisi sudah nazak begitu, ya, nyawa udah mau lepas, baru dia iman kepada Allah. Nah, ini iman ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, layak balul imani fiha. Itu maksudnya begitu. Nah, ya. Yubassiru biridwanillah, dan berikan kabar pada orang tersebut biridwanillah dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ya tadi, orang bersyukurlah. Orang yang tatkala sakaratul maut masih diberikan iman kepada Allah. Masih ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bersyukur ya. Kita ini nanti ya, mudah-mudahan kita di dalam akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Keadaan mati yang baik, bukan yang su'ul khatimah, bukan mati yang buruk. Ya, amin. Ya, mati yang baik, ya. Amin. Bukan mati yang buruk atau jelek. Nah, itu harapan kita seperti itu. Nah, tergantung bagaimana antara Allah yang nentuin. Ya, tapi kita harapannya di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Tapi semua tergantung Allah. Dan pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad. Bagi barang siapa yang beramal soleh, ya, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, pasti nanti Allah akan menentukan kita matinya baik, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, itu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita di dunia aja seperti itu, ya, ya, sering banyak ya berbuat maksiat, ya, melakukan hal yang buruk, ya, hal yang dimurkai Allah SWT, ya nanti jangan salahkan Allah, ya, kalau nanti
orang tersebut matinya dalam keadaan buruk. Wajarlah tuh, dan berikanlah kabar gembira tadi ya kepada orang tadi ya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi di mukadimah yang sering kita baca di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pakai to ya. Pakai to-nya itu dibaca qalqalah sughra. Qalqalah kecil. Ya, mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya jiwa tenang mana? Yaitu roh. Rohnya orang yang beriman tatkala mau dijabut malaikat Israel. Jadi tatkala rohnya orang beriman nih, ya, mau dicabut itu Allah berikan gambaran, ya, suatu kenikmatan yang luar biasa, bahkan ya. Yang datang itu para malaikatnya Allah itu para malaikatnya itu ya dengan wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang menyenangkan, nggak serem, nggak nakutin, ya itu kondisi tatkala orang beriman mau keluar rohnya mau keluar dari jasadnya. Yang datang itu para malaikatnya Allah itu ya termasuk malaikat Israel pun ya dengan sopan dan baik ya. Tidak kasar. Walaupun namanya nyawa dicabut itu pasti rasanya sakitnya luar biasa. Jadi orang beriman itu, masya Allah, ketika rohnya mau keluar dari jasadnya, itu Allah sudah gambarkan, ya, hal-hal yang luar biasa, ya. Beda sama orang yang selalu durhaka, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti, ya, gambarannya sangat menakutkan. Bahkan kedatangan malaikat pun malaikatnya sangat menakutkan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, keluarlah. Ya. Ya, atau kembalilah ila rabbiki, kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang Allah pun ridho dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, rohnya orang beriman itu loh luar biasa. Allah dan para malaikatnya pun ya akan ridho. Tapi beda sama orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir kehidupan manusia tersebut. Fadkhulu fi ibadi, ya. Fadkhulu maka masalah hamba-hamba ya. Fadkhulu fi ibadi wa hamba-hambaku, kata Allah. Fadkhulu dan masalah ke surganya aku, kata Allah. No. Jadi mau meninggal saja Allah sudah berikan suatu gambaran yang baik, keadaan yang baik kepada orang beriman tersebut. Ya. Terus juga nanti orang juga itu akan diberikan gambaran taman-taman surganya nanti di alam kubur. Di alam kubur, ya dikasih kenikmatan, ya termasuk taman-taman surganya Allah. Belum masuk surga ya, maksudnya baru taman-taman surga, ya, dan baru kenikmatan bagi sebagian surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru taman-tamannya itu sudah nikmatnya luar biasa. Apakah nanti pas di akhirat balasan untuk orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, pasti surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia pasti mengalami suatu kematian. Setiap insan,
Ya, setiap makhluknya Allah yang bernyawa pasti mengalami kematian. Termasuk kita, hambanya Allah yang paling sempurna yang diciptakan Allah, ya, fi ahsani taqwim, ya, sebaik-baik ya ciptaan Allah, makhluk sempurna yang punya akal dan pikiran, yang untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, ya, nanti kita akan mengalami suatu masa-masa yang luar biasa, ya, masa-masa yang mendebarkan, yang dahsyatnya luar biasa, yaitu namanya ajal atau kematian. Mau kita senang maupun tidak senang, ya, yang namanya ajal pasti akan menghampiri kita. Ya, mau kita suka tidak suka, yang namanya kematian pasti menghampiri kita. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, maka ketika datang ajal mereka, pada saat itu, ya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diakhirkan, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa untuk didahulukan. Ya, mati saat itu, ya, mati. Itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah apa bekal kita dalam menghadapi kematian kita. Dan setelah kematian kita itu loh, yang kita bawa itu apa? Itu yang kita pikirkan saat ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak, ya, enggak nyuruh, mengajak. Ayolah sama-sama kita perbaiki akhlak kita nambah kebaikan kita, ya, berbuat amal soleh di dalam keseharian kita. Jadi wayahnya ngaji, ayo ngaji. Wayahnya dolanan, ya dolanan. Wayahnya ibadah, ibadah. Wahai pengajian. Jadi ada waktu-waktu tersendiri buat kita. Jadi kita bisa memanage waktu. Bukan waktu yang ngatur kita. Kita yang bisa ngatur waktu. Bukan waktu yang ngatur kita. Karena al-waktu asmanu al-zahab. Ada pepatah Arab, waktu bagaikan emas. Ada juga kata al-waktu kasaif. Waktu bagaikan pedang. Maksudnya gimana? Ya kalau kita nggak bisa ngatur waktu buat diri kita sendiri, ya nanti akan terpotong dengan waktu itu. Kalau kita nggak bisa menghargai waktu di dalam kehidupan kita, ya nanti sangat rugi sekali. Karena waktu itu paling berharga. Karena kalau sudah meninggal, ya semua amal ibadah kita sudah tidak bisa. Apa yang kita biasa lakukan di dunia, bisa taklim begini, ya, bisa beramal banyak, bisa zakat, bisa sedekah, ya, ketemu sesama saudara kita, itu nanti kalau sudah mati, ya kan terputus amalnya. Mesti amal gimana? Ya segala tindak tanduk kita, kebaikan kita di dunia itu nggak bisa dikerjakan nanti di alam barzah. Seperti sabda Rasulullah SAW, ya, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathatin, ya, jika tatkala meninggal manusia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ya kalau sedekah jariyah yang hal yang baik. Kalau sedekah pemfitnah,
ya, sedekah jariah dosa, ya, bikin status, ya, bikin framing di YouTube, di media sosial, fitnah kepada orang lain, ya, tersebar seluruh dunia bahwa si fulan ini jelek, si fulan ini nggak bagus, ya, ya kita sebarin ke media sosial. Padahal ternyata orang itu orang soleh. Bagaimana? Kan jadi dosa jariah. Dosa apa jariah? Yang kita harapkan jariah yang bagus. Amal kebaikan ini mah dosa. Kita sebarkan ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia. Nih, si fulan ini. Si fulan ini. Nah, itu ya berkali-kali di-upload terus. Orang melihat, oh iya, si fulan itu benar-benar pantas dia seperti itu. Pantas. Kata pantas itu dan hinaan, cacian. Ya, antek inilah, antek itulah, jongosnya inilah, jongosnya itulah. Ya, dengan berbagai hinaan. Nah, itu yang harus kita jaga. Padahal perintah agama itu saling kita menjaga kehormatan orang lain. Apalagi orang Islam. Jangan membuka aib saudaranya sendiri. Tidak boleh mencaci. Nah ini maksud kita. Jangan sampai kita itu jariah dosa, jariah fitnah. Jangan sampai. Tapi jariah kebaikan. Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat. Kita ya punya ilmu keahlian apa yang kita bisa kita ajarkan kepada orang lain, dan orang itu mengikuti apa yang kita ajarin, itu pahalanya mengalir ya mengalir sampai kita meninggal. Jadi apa yang orang itu kerjakan kebaikannya itu kita dapat pahala. Tapi kebaikannya kalau kita nyuruh orang jelek, kok dia itu terus ikut seperti itu, dia ngerjain, ya kita juga dapat kecipratan dosa. Tapi kalau ngajarin kebaikan, ya kemanfaatan, ya kita dapat kebaikan sama persis apa yang orang lakukan tersebut. Nah itu enaknya, ya. Tapi awas kalau kebalikannya. Ya, kita juga akan dapat kecipratan dosa. Awalatin solihin yad'u. Nah, dan anak soleh ya maupun solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itulah ya yang perlu kita wanti-wanti. Ayo sama-sama, yuk kita kembali kepada Allah. Maksudnya kita yang saat ini ibadah kita kurang maksimal, kita maksimalkan. Ya, ketaatan kita kepada Allah, kita tambah kebaikan kepada orang lain, kepada saudara kita sama muslim maupun orang lain, kita tambah kebaikan kita. Karena nanti kita akan menghadapi suatu masa atau suatu keadaan namanya mati. Orang hidup pasti akan mati. Nek wis mati ora bakal bali. Nek wis mati kudu duwe bekal gosamu mati nang alam kubur. Bekalnya apa? Ya, bekalnya ya amal soleh kita. Ya. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, sebenarnya masih banyak karena mengingat waktu sudah agak siang dan kita punya aktivitas di rumah masing-masing dan punya kegiatan masing-masing. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ada kesalahan, kekhilafan, ya, kealpaan atau sesuatu yang kurang berkenan
dalam saya menyampaikan kajian ini mohon kiranya dibuat itu maaf yang seluas-luasnya. Ya maafin jamaah ya, maafin ya. Alhamdulillah dan mudah-mudahan juga segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.